Hello, welcome back to YouTube channel Brem Brem. In this video, gue pengen share dari hasil pengalaman pakai head unit Android Hero Dio. Anyway, alasan gue pakai head unit Hero Dio ini karena yang pertama layarnya tuh udah 2K, dan yang kedua yang gue decide kenapa sih pakai head unit dari awal itu adalah gue baca dia ada Qualcomm Bluetooth yang katanya nih kalau kita pakai Bluetooth ke si head unit ini hasil suaranya tuh lebih bagus. Basically daily use gue suka audio yang kualitasnya tuh bagus, makanya di mobil gue tuh speakernya juga di-upgrade. Mungkin banyak orang pertimbangan buat ganti head unit mobil nih yang bawaannya standar. Mungkin kalau head unit kalian tuh belum ada layarnya, atau mungkin fitur-fiturnya ini kurang lengkap. Ada lagi nih banyak dari kalian yang mungkin mau ganti head unit Android, salah satunya karena ngejar kayak, oh saya mau RAM dan ROM-nya tuh yang tinggi biar head unitnya tuh nggak lemot. Nah kalau Bremers gimana nih? Kira-kira kalau kalian lagi nyari head unit Android, kalian penting nggak sih RAM dan ROM yang gede ini? Karena kalau my personal preference ya, memang RAM-ROM yang gede itu gue nggak terlalu butuh, karena mostly gue itu kalau nggak nyetir, disetirin. Yang penting nih head unitnya tuh nggak lemot, karena memang gue tuh nggak suka deh kalau pakai head unit pas dibuka menunya atau lagi connecting Bluetooth atau gue lagi mau buka Spotify dan Google Maps, nah itu tuh lemot. Kayak ada buffer delay berapa detik ya, yang ada kalau lagi nyetir tuh nyasar duluan. Ada satu temen gue yang cerita, gue lagi cari head unit Android, tapi pengen yang ada wireless Apple CarPlay. Oke, berarti mungkin beberapa dari kalian akan cari head unit dari fitur wireless Apple CarPlay. Ada juga mungkin dari kalian yang pakainya Android Auto. Kalau gue sendiri nih pakainya tuh pakai Apple CarPlay ya, karena basically handphone gue itu iPhone. Nah, kalau Bremers di sini kalau lagi nyari head unit, dicocokin nggak ke handphone kalian? Dan boleh di-share nggak handphone kalian tuh apa? Di video ini gue pengen sharing kenapa alasan gue ganti pakai head unit Hero Dio Alpha 10 dan detail fiturnya apa aja yang gue pakai di harian, biar kalian bisa lihat nih di next video yang bakal gue tunjukin ke kalian. Oke, kita udah di mobil. Gue introduction dulu untuk pemasangan di mobil gue ini. Ini pemasangan di mobil Toyota Velfire yang masih butuh penambahan frame. Jadi biasanya kalau buat teman-teman yang mau ganti head unit ukuran 9 atau 10 inci, biasanya butuh tambahan panel frame. Jadi benar-benar bisa lihat kalau ini pakai frame 9 inci. Basically si head unit Hero Dio ini dia punya varian juga untuk yang 10 inci. Jadi gue lebih prefer pakai layar 9 inci karena memang jarang nikmatin di depan nih, karena mobil ini juga pakai supir. Kalau di mobil gue satu lagi yang pakai Innova ya, di Innova tuh pakai yang layarnya 10 inci karena memang lebih seringnya tuh nyetir sendiri. So buat Bremers gimana? Untuk kalian kalau ganti head unit Android, lebih prefer 10 inci atau 9 inci? Karena beda tipis-tipis nih. Oke, dari experience gue pakai, jadi gue pakai ini udah hampir 1 tahun. Yang paling gue suka dari head unit ini adalah yang pertama, menunya itu simple. Tampilannya simple, apapun yang gue perluin ini tuh ada di dalam satu layar. And then untuk aplikasinya juga yang paling gue sering pakai nih. Frankly speaking, kalau tipikal gue itu di mobil memang nggak terlalu banyak pakai aplikasinya. Yang paling sering gue pakai itu yang pertama adalah fitur Apple CarPlay. So basically, jadi kalau gue pakai head unit di mobil ini, yang paling sering gue pakai itu adalah Spotify. Jadi kalau gue dengerin lagu-lagu playlist yang gue udah ada, tinggal di play aja langsung dari Spotify. Yang kedua, fitur yang paling gue sering pakai itu adalah Google Maps. Karena daripada gue nyasar di jalan, fitur Google Maps ini yang paling sering gue pakai. So dengan dua fitur ini adalah fitur utama yang paling gue pakai. Terus karena gue tipikal juga suka audio mobil, jadi di mobil ini juga udah di-upgrade speaker-speakernya. Kalau kalian lihat di sini ada tweeter mobil, ada speaker center, lalu ada speaker yang di bagian pintu, ini juga udah di-upgrade. Sampai speaker-speaker bagian belakang juga udah di-upgrade. Makanya gue pilih Hero Dio Alpha Pro Series ini karena memang dia udah pakai chipset prosesor dan kompresi suaranya juga lebih baik daripada head unit Android lain, which is kemarin gue udah pernah compare si head unit ini dengan beberapa kompetitor Android lain. Dari hasil telinga gue paling happy pakai si Hero Dio Alpha 10 ini. Buat teman-teman kalau ada info-info nih head unit Android yang suaranya tuh keren gitu loh, yang bisa support untuk sound quality, mungkin bisa share di komen di bawah. Terus buat teman-teman yang memang suka untuk fitur kualitas audio yang sound quality, si Hero Dio Alpha Pro Series ini juga udah ada digital sound processor. Jadi kalian bisa ngatur equalizer dengan detail di sini. Kalian bisa lihat untuk DTS functionnya, kalian bisa ngatur banyak frekuensi di sini. Ada fitur fill buat atur dari staging alignment di mobil kita.
Contohnya kalau kalian lagi nyetir di driver nih, ini yang paling gue suka. Di sini bisa diatur nih untuk alignment-nya, kalau duduk di samping di kanan nih, mau posisinya sebagai driver, gue bisa nyalain untuk posisi alignment-nya di driver aja. Tapi mostly gue pakainya settingannya itu di all, di semuanya, karena biar semua yang duduk di mobil tuh bisa ngerasain staging speaker yang center lah. So buat kalian juga yang suka audio mobil, yang mobilnya pakai digital sound processor, fitur ini biasanya nggak perlu dipakai nih. So bagi buat bremers yang udah mau pakai DSP ataupun amplifiernya udah pakai DSP nih, fitur-fitur ini nggak usah dilihat, pasti nggak kepake karena biasanya udah dicuning nih dengan installer audio kalian. And then fitur yang paling sering gue pakai lagi selama 1 tahun ini biasanya untuk YouTube dan untuk Netflix, karena di belakang nih ada TV roof ya. Jadi TV roof ini bisa disambungin dari head unit depan. So basically biasanya kalau lagi perjalanan jauh daripada gue boring ya, jadi kalau lagi pakai supir, gue setel dari Netflix ataupun YouTube, filmnya bisa keputar di belakang. So basically lumayan ngehibur lah di jalan. Apalagi jalanan di Jakarta tuh macet. Teman-teman mungkin boleh sharing nggak? Kira-kira kalau kalian di jalan tuh nonton Netflix atau YouTube nggak? Tapi kalau lagi nyetir gue nggak rekomen sama sekali buat kalian nonton karena itu fiturnya nggak safety ya. Biasanya buat kalian yang pakai YouTube, Netflix, kalau kalian nyetir itu biasanya kalau kalian sudah berkeluarga dan punya anak nih, atau buat teman-teman kalian dan keluarga kalian yang ada di kabin mobil, buat supirnya jangan nonton di jalan tuh bahaya. Oke, habis itu kalau gue lihat dari layarnya ya, layar ini udah kualitas resolusi 2K. Jadi kalau gue lihat dari samping, dari depan, layar ini clear dan brightness-nya kalian bisa atur. Kalau malam pun di dim, dia layarnya akan lebih redup ya, jadi kalau malam tuh nggak silau. Overall kualitas layar, I love it, clear dan jernih, ini real 2K. Nextnya untuk prosesornya, dia udah pakai prosesor ARM A55. So far nih kalau gue coba ya, nih kalau misalkan bromers pakai head unit ini, kalian akan bisa ngebedain head unit yang bagus dan jelek itu di bagian dari lemotnya dan refresh rate. Karena selama gue pakai selama 1 tahun, untuk kecepatannya itu nggak berkurang sama sekali. Biasanya kalau head unit Android ataupun handphone Android kita udah pakai ya mungkin sekitar 1-2 tahun, speednya itu bakal turun jadi lemot. So far, experience yang gue pakai 1 tahun ini belum ada penurunan speed sama sekali. Tadi udah bahas prosesor, untuk RAM-ROM yang gue pilih itu adalah yang 8256. Kemarin sih gue cek untuk tipe RAM-ROM-nya dia ada yang 8128, tapi gue prefer yang 8256. Basically disesuaikan aja kebutuhan kalian masing-masing. Buat bromers gimana? Kalian nyari nggak RAM-ROM yang harus gede kah atau yang kecil aja tuh nggak apa-apa? Share di komen di bawah ya. Oke, kalau tadi bahas di posisi kalau gue nyetir sendiri, kalau sekarang posisi disupirin. Mostly gue pakai itu adalah Spotify. Gue bisa ganti lagu Spotify itu langsung dari handphone dan di depan ini automatic keganti lagunya. Yang kedua, biasanya kalau pergi sama driver daripada gue arah-arahin ya, Google Maps-nya itu bisa langsung gue cari aja Google Maps mau pergi kemana, nanti dia akan muncul di depan, jadi ngebantu si driver buat ya cari jalan lah. Jadi gue gak perlu explain lagi. Yang paling gue suka lagi biasanya kalau perjalanan rada jauh nih, si head unit depan itu gue sambungin ke internet pakai personal hotspot dari handphone, lalu play Netflix dari depan, dan di sini ada layar. Jadi buat teman-teman nih biasanya untuk di mobil Innova, Fortuner, dan mungkin kalau kalian juga pakai Alphard Vellfire kan pasti ada layar di bagian belakang. Atau buat bromers yang udah pakai yang monitor display di sini nih, headrest monitor, itu bisa disambung juga langsung ke head unitnya, biasanya menggunakan kabel video. Nanti layar di semua head unit layar di depan akan muncul di TV roof kalian ataupun di TV headrest di sini nih. So jadi kalau perjalanan jauh lumayan lah buat nonton film yang gue suka. Oh ya, tadi gue juga kelupaan buat bahas fitur safety. Si Hero Dio Alpha Pro Series ini dia bisa diinstalasi kamera 360 nih. Apalagi nih mobil kan ukurannya lumayan besar. Jadi kalau parkir dipakai 360 tuh lumayan ngebantu buat kayak kalau ada trotoar atau lubang pas parkir tuh ngebantu banget. Jadi di depan mobil ini lecet gara-gara gue yang bawa. Jadi di depannya tuh ada trotoar. Gue kira tuh nyampe, tapi ternyata pas gue maju dikit itu langsung dasret di bagian bawahnya. So dengan penambahan kamera 360 lumayan kebantu lah kalau gue nyetir sendiri ataupun kalau lagi driver yang nyetir, jadi bisa lebih aman. Kalau bromers gimana? Kira-kira kalian butuh nggak kamera 360? Oke bromers, Brom juga udah pernah buat untuk in-depth review lengkap dari produk ini. Kalian bisa buka di linknya di sini. Jadi video ini kalau buat bromers nih yang lagi mau kepo-kepo nih, lagi gabut-gabut mau lihat detailnya, bisa buka link video ini.
Oke, basically kita bisa bahas dari yang experience gue tadi. Gue ada beberapa kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, I'm happy dengan produknya karena dia punya layar kuping. Dan layar kupingnya ini di mana gue ini. Yang kedua, so far gue pakai 1 tahun belum ada tuh lemot atau penurunan speed dari produk ini. Dan yang ketiga, yang gue suka happy itu adalah Apple CarPlay-nya so far tuh gampang buat dikorekin. Yang gue suka lagi poin yang terakhir, overall performanya itu worth it sebanding sama harga. Buat Bremers yang memang kalau kalian suka head unit Android, kalian bisa juga lihat review-review dari Brem karena Brem juga ada banyak ya review head unit Android lainnya. So buat kalian yang punya pertanyaan, kalau ada komentar ataupun kalian bingung lagi sama produk ini ataupun produk lain, bisa taruh komentar di bawah ya. Anyway, thank you for watching this video and see you on the next video. Bye bye.